Oke, jadi gini loh, kamu mau jadi pemimpin itu dalam skala kecil atas dirimu sendiri maupun skala besar, pemimpin dunia, pemimpin negara, pemimpin bangsa, pemimpin umat segala macam itu syarat pertama adalah alimul ghaibi wasyahadah. Kalau Allah langsung dia berfungsi dan memiliki kemampuan yang maha dahsyat yaitu alimul ghaibi wasyahadah. Kalau manusia muta'allimul ghaibi wasyahadah. Jadi kamu setiap hari harus menembus segala sesuatu yang gaib. Sing gaib itu apa? Serem tak? Gak. Kon kok ngoyoh jam piro? Sampean ngoyoh kok jam piro? Ini ngoyoh mungkin jek iso. Begitu selesai sampean nguyu nesing jam piro lah gak roh, berarti goib. Ternyata goib itu siji kapan ngising. Jadi ojo goib itu jenuh karena goib itu segala sesuatu di hadapanmu yang kamu pasti belum tahu sekarang. 5 menit lagi ada bom apa tidak? Tidak tahu. Kamu jualan buka warung, tahu nggak? Sudah tahu belum berapa yang beli? Nggak tahu. Kamu nyopir taksi, berapa penumpangmu? Semua goib. Kamu rabi, mesti meteng tagak. Garo lah ngono. Garo ya. Anak waktu nggawe ku lanang ta wedok, lah garo ah. Ya nggawe ngene mosok ngene. Ngono ya. Arek-arek tidak mengerti kewajaran. Nek ngene lah gosok akik rek. Seneng arek. Ya Allah, bang wetan, kebangkitan dari timur. Oke, alimul ghaib. Pokoknya loh, Anda itu harus menguasai persoalan dulu. Dan persoalan itu ternyata gaib. Bukan hanya tahu apa yang sudah ada, tapi juga mencari tahu apa yang kamu belum tahu. Kalau mau jadi lurah, kamu harus bisa memperkirakan semua kemungkinan di desa itu namanya alimul ghaib. Bahkan wasyahadah, kalau perlu kamu saksikan. Didelok sawai temen, didelok kali ini temen, didelok wit-witani, didelok tandurane, kamu kuasai alimul ghaib wasyahadah. Begitu kamu menguasai alimul ghaib, menguasai pengetahuan tentang desamu, maka kamu punya rasa sayang. Waduh iki kali iki nek dikene ngene apik ya. Waduh tandune kamu punya Rahman Rahim. Karena urutannya adalah alimul wasyahadah kemudian Rahman Rahim. Jadi syarat menjadi pemimpin itu pertama terus menerus mencari tahu segala sesuatu yang masih kamu belum tahu. Penguasaan masalah kalau di perusahaan itu ada probabilitas, ada orientasi, ada ekspektasi segala macam itu kan alimul ghaibi wasyahadah. Supaya kamu punya rasa cinta kepada sesuatu yang akan kamu pimpin. War-Rahmanur Rahim. Nah, kalau kamu sudah punya 3 itu, kamu sudah menguasai masalah dan terus secara dinamis itu kamu lakukan, kemudian kamu punya rasa cinta dan sayang Rahman dan Rahim, baru kamu boleh memimpikan atau mengharapkan bahwa kamu akan jadi lurah. Baru kamu malik, wallahul ladzi la ilaha illal malik. Terus kalau kamu betul-betul menjadi malik ya lurah dalam konteks desa, Anda menjadi malik, maka Anda harus kudus. Malikul Kudus salam gitu ya. Kudus itu apa Pak Muzamil? Suci. Tolong Pak Muzamil. Kudus. Suci itu maksudnya apa? Kalau kan nggak hanya urusan wudhu, nggak hanya urusan sholat, bukan hanya suci dari najis. Suci itu kan di segala hal. Nek wedok ya wedok, ojo wedok kok arani lanang. Nek papat ya papat, ojo diarani. Nek kon kudu ngekei gaji 200.000 ya 200.000, ojo kok terus kok gawe 180.000 misalnya. Itu tidak suci namanya. Sekarang kalau Pak Muzamil pesantrennya dimintai sumbangan misalnya dapat 1 juta, dapatnya berapa Pak Muzamil? Biasanya berapa persen potongannya? 30%. 30%, berarti tidak suci. Suci itu adalah as it is. Nek ngunu ya ngunu, sak unu ya sak unu. Makanya matematika kita sebut sebagai ilmu yang paling suci.
Karena nek 5 ping 5 mesti selawe. Masih disogok piro ae tetep masih ditodong pistol gembyok tetep selawe. Tidak bisa ditawar, tidak bisa dipengaruhi oleh pendapat, opini maupun kepentingan. 5 kali 5 sama dengan. Nah, kalau pemerintah suci, ya, sekarang suci atau tidak silakan dinilai sendiri. Kalau pemerintah suci, ya, maka dia akan kudus salam, maka dia akan menciptakan penyebaran keselamatan. Jadi selamat kabeh nek kon suci. Suci ku gak kok terus pas sembahyang tok. Gak, suci itu adalah mengakui dan menjalankan segala sesuatu sebagaimana seharusnya. Gitu loh. Freeport seharusnya itu milikmu, ya milikmu, jangan dijadikan milik orang lain. Bukan soal kita eman emasnya, tapi kita membela kesuciannya, kan begitu. Jadi anti korupsi itu bukan karena eman barangnya kok dicolong. Anti korupsi itu adalah kita memelihara kesucian hidup. Ngono ya. Kon yang ngono, nang doli ku gak suci. Biyen wong wayahe gak kok encepno ndek gunung kok. Kudune kok deleh sing nggih omah kok. Kok kon nandur ndek gunung, gak suci kok. Iki ketoke gak ono sing rono. Gak ono sing duwe pengalaman rono. Bukti meneng kabeh. Gitu. Cuman sering gitu. Enggak soalnya nek guyu ketoron ra rono, ya. Masa iki online ya? Oh, online. Mulane doli leren iku mergo saiki ana online. Jadi sing manual iku kalah ngono ya. Oke, wis gak tau iku ikut tok ae ngono iku pikiranmu. Padha karo aku kon iku. Jadi suci kudus kalau kamu suci tidak korupsi artinya kan ya. Nek anjane iki salah kok hukum, gak salah gak kok hukum. Saiki kan salah gak salah tergantung kepentingan. Ya tak gak? Tergantung sapa sing ditersengahkan, tergantung sapa sing kuasa, sapa sing berkepentingan. Itu berarti tidak suci. Maka kamu menyelamatkan kalau suci, salam mukmin, maka kamu bikin aman satu sama lain. Akhirnya bisa percaya satu sama lain. Sekarang kita saling percaya apa tidak? Sekarang berapa persen rakyat percaya kepada pemerintah? Sekarang pemerintah percaya nggak sama rakyatnya? Enggak tahu. Jadi tidak ada situasi mukmin saling percaya satu sama lain, maka tidak akan bisa memelihara stabilitas. Tetap akan penuh gejolak-gejolak. Jadi tidak bisa muhaimin. Kalau sudah tidak kudus, tidak salam, tidak mukmin, tidak muhaimin, maka mustahil Indonesia bisa menjadi aziz. Apalagi kok jadi jabar, apalagi mutakabir. Sekarang kita ditakaburi oleh kekuatan-kekuatan dari luar. Betul enggak? Karena kamu tidak aziz, kamu tidak jabar. Kenapa Indonesia tidak aziz, tidak jabar? Karena kamu tidak suci, karena kamu tidak mengamankan rakyatmu, karena kamu tidak membuat orang saling percaya satu sama lain. Maka sudah batal dan tidak lolos Indonesia yang sekarang. Maka kita sekolah lagi sekarang di Ma'iyah, dan anak-anak Ma'iyah akan membuat yang baru. Kholik, barik, musawir. Jelas ya? Setuju kan? Siap kan? Minang rabi. Sing gurung, sing wis mana? Jebol pistolmu. Wes jam 2, jam 3:17 rek. Wes oke, satu pertanyaan boleh, paling pol 2. Ya Mas, langsung banter ngomongin ngene Mas. Satu pertanyaan ojo loro ya. Waalaikumsalam. Nek ono sing iso mlayu rono ojo kok. Berhasil memasukkan perang proksi ya. Ada jumlah yang besarnya ribuan ton itu jenis. Mohon diulang Mas, mohon diulang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kabar terbaru bahwa Cina sedang
melancarkan perang proksi. Nanti kita pahami sendiri di Wikipedia. Kedua, ada informasi bahwa ribuan ton opium yang sulit dideteksi bahwa itu narkoba sudah siap masuk lewat jalur laut maupun lewat jalur manapun. Penjelasan saya dari Cak Nun nanti saya harapkan, apakah benar sejak dulu kala Cina tak terkalahkan dalam perang apapun, dan di abad ke-7 Ibnu Battuta menyatakan bahwa negara yang paling kaya di dunia adalah Cina, dan apakah Cina di sini berbeda atau tidak sama dengan Cina yang ada di Tiongkok? Sementara itu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya tidak overlap, harap kita tegaskan bahwa kita tidak anti Cina, karena Cina itu pun makhluk Allah SWT. Kita hanya anti ketidaksucian. Segala sesuatu harus pada tempatnya dan pada ukurannya, gitu ya. Bisa kok terjemahan dewe ya. Ini nek gurung wayahe ya aja. Nek kakean ya gak suci. Bukan wis iki wis kok jupuk, iki wis kok jupuk, iki wis kok leboni, iki wis kok racuni. Saiki kepengin nambah meneh. Kon wingi tak kei lemah. Gawe kos. Mari ngono kok tuku lemahe. Mari ngono sak kebon-kebonku kok tuku. Mari ngono omahku saiki kok tuku. Terus aku kate diburu ndek omahmu ngono. Padahal iki lemahku. Kate-kate ngono ta, ojo banter-banter. Ojo banter-banter, direm, jangan overdosis. Semua yang Anda omongkan itu saya tidak bisa mengatakan benar atau salah, karena itu soal teknis faktual. Yang bisa saya katakan kepada Anda adalah bangsa Indonesia dan umat Islam memang sedang mengalami proses pentakaburan atas diri mereka. Anda ditakaburi, Anda dindas-dasi, Anda diracuni. Dari makanan saja Anda sudah diracuni untuk lemah mental. Belum lagi pemikiran lewat pendidikan, lewat media massa. Yang sekarang memang media massa itu betul-betul ujung tombak dari perapuan bangsa Indonesia. Itu teman-teman sekalian. Kecuali yang menyiarkan Ma'iyah. Lu jelas tau nek Ma'iyah kan menghimpun tenaga. Anda datang ke sini berkurang apa bertambah tenagamu? Jelas ya. Ini nyambi teori dikit. Kamu mendengarkan musik, melihat apa saja, mendengarkan apa saja, bertumbuh saja, hitungannya cuma dua. Itu menyerap tenagamu atau menghimpun tenagamu. Bikin acara seperti ini harus menumpuk menghimpun tenagamu, tidak menghabiskan tenagamu. Aku takon, kon teko mangkar mulai kinggo sehat ndi? Sehat mulai, jelas. Apa begitu teori kedokteran? Kualik toh? Dan Anda mendapatkan keajaiban dari Allah. Itu yang logis pada Allah, bahwa Anda lebih sehat itu. Nah, jadi silahkan melakukan iku mau peracunan-peracunan, tapi Ma'iyah tidak kena. Gak iso kena ngarare Ma'iyah, gak iso kena. Bismillah. Kecuali sing kena. Ya itu bener tak gak aku? Bener. Bahkan Dajjal akan menguasai dunia, dan barang siapa tidak taat kepada Dajjal akan hancur negaranya. Barang siapa mengikuti dan taat kepada Dajjal akan makmur. Kalau urusan orang hidup cuma makmur. Indonesia tidak makmur. Indonesia itu urusannya adil baru makmur. Gak iso makmur tok terus adil, guys. Harus adil baru makmur. Wes mangan cidine gak apa-apa asal bareng, asal adil. Timbangane makmur kontok kene gak. Nggih ta mboten? Makanya kan adil makmur. Nah, maka Anda gampang dikuasai Dajjal kalau pedoman Anda adalah materialisme dan kemakmuran. Jadi kalau enggak apa-apa, pemimpin kafir asal bisa memakmurkan rakyat. Urusannya menungso kok makmur. Makmur itu PT makmur kok. Kok menungso cita-citane makmur. Cita-citane menungso itu adil. Mangan didik gak apa-apa asal adil. Iku luwih wareg timbangane kon badok tek wong. Kita mboten utawa tekmu dibadok wong. Ya ta gak? Ngerti bedane adil karo makmur?
Jadi sekarang pikiranmu harus adil dulu baru makmur. Setelah adil pasti makmur, tapi setelah makmur belum tentu adil. Ngono ya. Jadi Anda tidak kena, Dajjal pun tidak kena. Dajjal akan menguasai dunia, yang Dajjal tidak dia bisa masuk hanya Mekah dan Madinah. Nah ngono Bambang Wetan dilebani Dajjal. Gak. Ngono aku. Lho kok iso wong duduk Mekah Madinah? Cari sapa? Mekah ndek kene, Madinah ndek kene. Ayo mlebu. Ngono aku. Urip pisan kok ditantang. Wis ayo wis mesisan wis. Ya tak. Siapa bilang Madinah adalah batu-batu yang ditumpuk yang disebut masjid? Siapa bilang Mekah adalah batu-batu yang ditumpuk menjadi Ka'bah? Bukan batunya itu Baitullah. Baitullah adalah syahadatnya manusia dan keikhlasan manusia kepadanya. Dan itu ada di sini, di situ. Bener nggak? Mulane kon nek gak duwe duit, gak lunga kaji gak masalah. Gak lunga kaji kan mboten duwe duit. Lah terus siapa masuk gak tau keblok Ka'bah ndek kene. Ngono kok repot. Paling gak kaosku tak gambar Ka'bah. Ganti duit di paido ya. Wong aku iki nglamun bengi-bengi Ka'bah aku gak iso runu sepurane ya. Mbok kone sing rene po. Lho, bisa tak gak oleh tak gak? Oleh. Kon ndek kebon burimu gawe Ka'bah-Ka'bahnya gak masalah kok ubeng-ubengi dhewe. Apa itu sah ya gak sah. Omek kangen kok. Apen-apen kok. Padha karo nek lunga adoh nggawa kathoke bojo. Mari nyambut gawe bengi menginep di losmen dicantol-dicantolno. Terus digandul-gandulno. Iki ndek kene empale. Ya mas ya, nggak usah cemas, nggak usah panik, oke? Nggak usah panik, Anda nggak kena. Dan jangan dipikir Allah tidak ada. Allah maha adil. Dan jangan dipikir Anda ini tidak dipuji oleh Allah. Engkau beristiqomah, bertorikoh, bermujahadah, tirakat kok ndek padang bulan ini. Ya tak gak? Allah akan menerima tirakatmu dan akan melindungimu semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merawat hati dan memelihara kesucian hidup. Kehidupan ini memang tak bisa lepas dari perjuangan dan tantangan. Dalam menjalani perjalanan hidup, kita mungkin akan bertemu dengan orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Namun, dalam situasi seperti itu, bijaksanalah dalam menyikapi dan merespon perilaku negatif mereka. Seiring dengan itu, tetaplah berusaha untuk menjaga hati yang penuh kasih dan bijaksana. Sebuah ajaran bijak telah diberikan oleh berbagai agama dan filosofi yang menyatakan bahwa janganlah melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Pesan ini menegaskan pentingnya kebaikan dan pengampunan dalam menghadapi orang-orang yang berbuat jahat terhadap kita. Alih-alih membalas kejahatan dengan kejahatan, kita diajak untuk memberikan reaksi yang berbeda, yaitu dengan menghadapinya dengan sikap tenang, penuh pengertian dan belas kasih. Tentu saja, hal ini bukanlah hal yang mudah dilakukan, namun inilah yang menjadikan pembeda manusia dengan makhluk lainnya. Kemampuan untuk bersikap bijaksana dan berpikir terbuka
Mengapa kita harus bersikap demikian? Ketika kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, maka setidaknya ada dua hal yang mungkin terjadi. Pertama, dengan tidak memberi respon negatif, kita memiliki kesempatan untuk mematahkan siklus kebencian dan pertikaian. Ketika seseorang merasakan kebaikan dari kita, meskipun telah berbuat jahat, kemungkinan besar mereka akan merasa malu atau bersalah atas perilaku mereka, yang pada akhirnya dapat mengubah pandangan mereka terhadap kita. Kebaikan bisa menyebar dari satu hati ke hati yang lain, menciptakan lingkaran harmoni dan cinta. Kedua, sikap pengampunan dan ketulusan dapat membuka pintu untuk perbaikan diri orang yang berbuat jahat. Mungkin saja mereka tidak menyadari kesalahannya untuk terjebak dalam lingkaran negatif yang mengakibatkan perilaku buruk tersebut. Dengan memberikan contoh kebaikan dan pengampunan, kita bisa menjadi inspirasi bagi mereka untuk merenungkan tindakan mereka dan berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Namun, dalam menghadapi kejahatan, penting bagi kita untuk tetap berhati-hati dan bijaksana. Memberikan maaf tidak berarti kita harus menjadi korban terus-menerus. Kadang-kadang, tindakan bijaksana adalah dengan mengambil langkah-langkah untuk melindungi diri kita sendiri dari kemungkinan bahaya yang lebih lanjut. Pengampunan bukan berarti memberikan izin kepada orang lain untuk terus merugikan kita. Selain menghadapi orang-orang yang berbuat jahat, hidup juga akan memberikan cobaan dan tantangan lainnya. Dalam perjalanan hidup, kita mungkin mengalami cobaan dan kesulitan, bahkan mungkin menghadapi kriminalisasi atau tuduhan yang tidak pantas. Dalam situasi-situasi sulit seperti ini, ada baiknya kita mencari ruang untuk bersyukur. Meskipun kita sedang tertimpa kesulitan, kita masih memiliki banyak hal yang patut disyukuri. Menghargai hal-hal positif dalam hidup kita bisa membantu menjaga semangat dan membangun ketahanan diri. Setiap kejadian dalam hidup bisa dijadikan momentum untuk memperbaiki diri. Dalam setiap cobaan dan kesulitan, kita bisa belajar untuk menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana. Bukannya menyerah pada keputusasaan, mari kita ambil hikmah dari setiap pengalaman yang kita alami dan gunakan untuk meningkatkan diri kita sendiri. Menghadapi kejahatan dengan hati yang bijaksana adalah tindakan yang mulia. Pengampunan dan kebaikan tidak hanya dapat mengubah pandangan orang lain terhadap kita, tetapi juga dapat membuka pintu perbaikan bagi mereka yang berbuat jahat. Selain itu, di tengah-tengah cobaan dan kesulitan, mari tetap mencari ruang untuk bersyukur dan belajar dari setiap pengalaman untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Dengan begitu, kita dapat menjalani hidup dengan penuh kebijaksanaan, pengampunan, dan kemajuan diri. Sekali lagi, menasehati memang jauh lebih mudah dibandingkan melakukan. Beberapa abad yang lalu, kita hidup berserak-serak di kepulauan Nusantara. Kita adalah gerombolan-gerombolan yang berjarak satu sama lain. Secara teritorial maupun budaya, kita bersuku-suku, berkubu-kubu, berkoloni-koloni. Nenek moyang kita hidup menjadi bagian dari keraton-keraton, perdikan-perdikan, komunitas-komunitas. Kemudian datang musuh dari barat, mempersatukan kita sampai menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Sekian kali berkumpulnya rakyat di Jakarta dan beberapa wilayah lainnya, dengan bendera dan bunyi teriakan apapun, pada hakikatnya mencerminkan bahwa kita semua masih belum berhasil bernegara dan mengalami sejumlah degradasi nilai yang mendasar dalam berbangsa. Yang tampak di permukaan boleh kemarahan,
permusuhan atau tuntutan-tuntutan. Tetapi pasti itu semua mencerminkan bahwa rakyat Indonesia semakin merasa tidak aman. Tidak aman dengan harta tanah airnya, tidak aman eksistensinya, tidak aman tiang hak-haknya, tidak aman martabatnya, tidak aman masa kini dan masa depannya. Saya yakin bahwa pemerintah, wakil-wakil rakyat, pasukan pagar negara, tokoh-tokoh bangsa, pimpinan parpol dan ormas, kaum cerdik pandai, pemuka agama, serta semua yang berdiri di panggung nasional hari ini sangat diperlukan untuk mengemukakan kepada rakyat Indonesia bahwa kedaulatan NKRI tidak terancam dan masa depan rakyat tidak buram. Perlu menjelaskan dengan bahwa rakyat tanah air ini tidak sedang digerogoti oleh siapapun, tidak sedang dijaring secara strategis untuk direbut dan dijadikan bukan milik bangsa Indonesia lagi. Tidak sedang dijajah, terserah dengan penjajahan model yang tradisional ataupun yang supramodern. Tidak dirongrong, direkayasa, ditaklukkan, bahkan mungkin dimusnahkan pada beberapa hal. Yang lebih urgent adalah beliau para pemuka bangsa, juga institusi pemerintah di lini yang manapun, termasuk lembaga sosial dan keagamaan, membuktikan kepada rakyat bahwa mereka bukan bagian dari perorangan tersebut, bukan petugas dari program penjajahan tersebut, tidak dibeli untuk mengeksekusi penghancuran tersebut, tidak sedang berbuat selingkuh terhadap nasionalisme, tidak menyembah dan mematuhi pemilik dan penyedia modal. Rakyat Indonesia sangat demenake, patuh, tertib, ikhlas, sangat sabar, dan amat sedikit menuntut. Itu membuat mereka menjadi kekasih-kekasih Allah. Siapapun jangan menyakiti kekasih Allah. Kita semua punya anak cucu dan tidak tahu bagaimana besok pagi. Sekian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.